Baik, Pak Andreas mungkin bisa mulai karena waktu kita sekarang sudah hampir 8:30. Silakan mulai Pak, mungkin satu materi dengan tidak banyak topik supaya jangan sampai terlalu banyak kita jadi bingung mau ngomongnya mana kan. Silakan Pak. Ya, saya mulai dengan masalah Ibu Roh Kudus ya. Tapi sebelum saya berbicara, saya hendak kasih lihat bahwa topik ini sudah pernah tidak cuma ditulis, tidak cuma diseminarkan, tetapi dianut oleh satu kelompok oleh Graf von Zinzendorf. Orang teologi tentu tahu siapa itu Graf von Zinzendorf. Dia adalah tokoh bangsawan Jerman yang tahun 1750 mengumpulkan penduduk setempat di dorfnya itu, di desanya itu, bikin kebangunan rohani dan begitu rupa dia membina sehingga semua yang berkumpul di dalam kelompoknya ini begitu bersemangat sehingga ketika dia tantang mereka, siapa yang mau memberitakan Injil ke seluruh dunia, hampir semuanya angkat tangan. Graf von Zinzendorf kemudian mengutus orang-orang itu ke berbagai negara. Para penginjil utusan Graf von Zinzendorf itu meliputi seluruh dunia. Ada yang pergi ke Afrika, ada yang pergi ke India, ada yang pergi ke Burma, ada yang pergi ke Thailand ya, ada juga yang pergi ke Tiongkok. Penginjil-penginjil ini menyebarkan Injil di berbagai negara ini dan sebagian dari antara mereka ada yang jadi martir. Nama-nama seperti Adoniram, Adoniram. Lupa. Ya. Judson siapa? Wah, saya lupa namanya. Banyak nama. Itu menjadi tokoh-tokoh penginjil yang sangat terkenal di dunia sampai hari ini. Ya. Dan Graf von Zinzendorf ini sendiri dikatakan dia seorang yang menganut keyakinan bahwa Roh Kudus adalah seorang ibu. Jadi kalau Anda bertanya-tanya tentang ini, saya sekedar memberi latar belakang saja. Ada orang lain yang sudah pernah menganutnya, bahkan itu menjadi keyakinan suatu tim penginjilan dunia yang kemudian disebar ke seluruh dunia. Bahwa Roh Kudus adalah mama. Ya, baik. Saya ulang sedikit tentang ini di mana Anda bisa dapat? Kalau Anda buka website internet, website Revival, www.revivaltm.com/id. ID itu Indonesia. Karena ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Cina. Jerman ada. Jadi yang Indonesia saja untuk Anda ya. Yang lain-lain buat apa? Nah, di bagian depan sekali ya, ada fotonya Graf von Zinzendorf ini. Kelihatan ya sana ya. Nah, ini bagian home. Sini kalau Anda buka, Anda menemukan di halaman depan. Ada foto-foto kecil ini. Ini mujizat-mujizat yang terjadi di Alor, Ibu Dina ini. Sakit gula karena kemasukan roh orang mati. Ya, ini orang Solo ini. Terus saya sendiri mengupas tentang LGBT. Yang belum tahu saya beritahu, kata LGBT adalah lesbian, gay, bisexual, dan transgender ya. Yaitu tentang orang-orang banci dan homo. Itu pun penyakit yang gampang sekali ditolong dan disembuhkan. Dalam uraian ini salah satu
yang saya sebut adalah kekalahan gereja-gereja di Amerika, sehingga Amerika sekarang 50 negara bagian mengakui perkawinan satu jenis seks, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, disahkan oleh negara. Dan gereja wajib memberkati orang-orang seperti ini. Kalau ada gereja yang menolak memberkati orang homo, itu pendetanya didenda ratusan ribu dolar. Pak Andreas, minta maaf saya potong sedikit. Tadi di awal Pak menyinggung soal sebentar. Bukan maksudnya mau potong. Saya hanya mau ingatkan. Tadi di awal sempat singgung soal Ibu Roh Kudus. Iya. Maksudnya topik itu masih terus berlanjut. Ada hubungan dengan yang LGBT atau mau kembali atau mau pindah topik atau mau bagaimana? Ya, hubungannya apa ya? Hubungan dengan LGBT itu semua tentang dunia orang mati. Oh, Ibu Roh Kudus LGBT terus ke dunia orang mati. Ibu Roh Kudus lain topik, tapi urusan dunia orang mati yang sedang ngetop, sedang hot sekarang mau adalah masuk tentang dunia orang mati. Ya. Oh ya, silakan. Orang banci dan homoseks itu kenapa? Karena sejak di perut mama ada bayi, katakanlah janinnya laki-laki, sudah ada janin laki-laki, lalu tiba-tiba orang tuanya bilang yang ini harus perempuan. Sebab anak mungkin sudah 3 orang laki-laki. Ya, ini sepintas saja ya. Orang tua yang mempunyai kehendak seperti itu segera dilayani kehendaknya oleh si iblis. Iblis itu sebenarnya sejenis penolakan ya. Bayi sudah laki-laki, tidak, ini mesti perempuan. Maka iblis mengabulkan permohonan orang tua ini dengan mengambil roh anak perempuan yang meninggal, dimasukkan dalam perut mama ibunya, di dalam perut ibunya. Jadi ketika nanti dilahirkan, lahirlah anak laki-laki yang dalamnya ada roh perempuannya. Nah, ini banyak orang tidak mengerti kenapa begitu. Kami di tim Revival menyelidiki hal ini dan ternyata menemukan bahwa itu tidak sukar dibuang, tidak sukar dipulihkan. Gampang sekali. Asal tahu sebabnya, lalu anak itu diajak berdoa menolak roh anak perempuan ini keluar dari tubuhnya. Dengan pelayanan pelepasan, orang ini kembali jadi laki-laki yang sejati. Ya, maaf Pak, hanya kasih ingat waktu sekitar 3 menit lagi. Ya. Itu salah satu bidang yang kita layani dalam masalah dunia orang mati. Nah, bahwa orang mati berhak menerima penginjil atau menerima berita Injil. Tadi siang saya sudah kutip di dalam Kolose 1 ayat 19-20. Ternyata Allah Bapa ingin berdamai dengan segala makhluk, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Siapa yang ada di bumi? Manusia. Yang di surga itu bukan surganya tempat Allah Bapa duduk, tapi bagian dari kerajaan surga, yaitu dunia roh, di mana banyak sekali setan-setan yang dulu ikut berontak. Termasuk sesudah setan berontak, dia kuasai dunia ini, terutama alam rohnya itu dikendalikan oleh setan. Nah, orang mati itu termasuk dikuasai oleh si iblis. Jadi kalau kita mengerti isi hatinya Allah Bapa, Dia ingin berdamai dengan segala makhluk. Kita anak-anak Allah yang sudah mengalami keselamatan, kita bisa membawa mereka itu berdamai dengan Allah dengan cara mengabarkan Injil kepada mereka. Orang-orang mati pun yang sudah mati sekarang sedang giat-giatnya, banyak anggota tim saya disuruh memberitakan Injil kepada orang-orang mati di berbagai negara. Anda boleh ketawa, tapi itu kebenaran, sedang terjadi besar-besaran. Ada orang Jakarta spesial disuruh Roh Kudus pergi ke Vietnam. Dia berangkat 4 orang, bayar tiket sendiri, sampai di Ho Chi Minh City, menyewa kamar 1 menit untuk beritakan Injil. Ternyata banyak perang akibat perang Vietnam dulu, juga dari Cina pada berdatangan, juga dari
Pakistan, datang dari Turki, orang-orang mati menerima Injil di Vietnam. Ya, catat saja. Nanti satu saat Anda juga akan disuruh Roh Kudus seperti itu. Biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Pendeta Andreas. Terima kasih Pak. Baik untuk sekarang balik. Tenang agar mempersingkat waktu. Roh Kudus. Sudah selesai waktu habis. Nanti habis itu setelah itu masih ada lagi Pak. Kita kasih ke Pak Esra dulu. Belum disinggung. Setelah itu masih ada Pak gilirannya Pak Andreas lagi. Silakan. Ya. Baik. Saya menangkap ada dua hal yang Pak Andreas bicarakan. Pertama di awal tentang singgung mengenai Ibu Roh Kudus. Jadi dari tadi Pak Andreas omong saya belum tahu karena kita sudah sepakat bahwa ya kalau kita bicara tentang kebenaran yang kita sekarang duduk adalah Alkitab menjadi penopang. Tapi belum ada dasar ayat, tapi memang ada sempat omong 1 Kolose tadi. Kemudian argumennya ada dua. Yang pertama tentang Ibu Roh Kudus itu adalah karena banyak orang, jadi sudah pernah ada orang yang punya pandangan ini ya Pak. Orang di seluruh di belahan dunia yang lain ada orang yang sudah berpegang pada ajaran ini. Nah, karena sudah ada orang berpegang pada ajaran ini, maka ajaran ini benar dong. Gitu. Itu argumennya. Jadi bukan baru ada saja, bukan hanya Pak Pendeta Andreas saja yang pegang. Itu argumen pertama. Terus yang kedua, saya pikir menyinggung mengenai LGBT itu hanya intro beliau untuk masuk kepada penginjilan orang mati. Jadi penginjilan orang mati juga argumennya beliau adalah gini. Karena banyak orang sudah menginjil orang mati di seluruh dunia, maka penginjilan orang mati adalah benar. Karena Sokrates sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, maka Sokrates benar. Banyak orang ateis di seluruh dunia mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, maka ateis benar. Maksudnya kira-kira natur argumennya seperti itu. Jadi kira-kira argumennya seperti itu. Nah, ini nanti akan ditanggapi oleh Pak Esra, ada 2 poin. Silakan Pak Esra. Baik, itu saya minta klarifikasi dulu karena kita omong berdasarkan Alkitab. Minta dengan singkat, tolong berikan dasar Alkitab tentang orang mati bisa diinjili. Minta klarifikasi, penjelasan itu dulu. Tidak minta penjelasan, hanya minta dasar ayatnya saja. Orang mati bisa diinjili. Mau minta sedikit penafsiran atau dasar ayat saja? Yohanes 5 ayat 24. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya, boleh baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu loh. Iya, sebentar. Ini lanjutannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Itu lagi. Ini gimana sih? Oh, sini. 26. Oh, sudah ya, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberinya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ayat-ayat ini banyak orang tak mengerti. Tapi kami mengerti karena kami berkecimpung di daerah ini. Siapa saja mendengar perkataan dan percaya pada Dia mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Saya terangkan dulu. Saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba. Dan sudah tiba sekarang.
bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Saya mau tanya dulu, yang dimaksud anak Allah siapa? Yesus. Kalau Anda anaknya siapa? Halo? Anda anaknya siapa? Hah? Siapa yang merasa dirinya anak Allah di sini? Nah, dan yang lain tidak merasa dirinya anak Allah, tidak kena mengena dengan ayat ini. Tapi kalau Anda sudah lahir baru, Anda tahu Anda anaknya Allah juga. Sama seperti Yesus. Amin. Ya Pak, hubungannya dengan penginjilan orang mati, to the point ke situ Pak. Istilah ini loh. Akan tiba saatnya, dan sudah tiba mulai saat aku, orang mati dalam kuburan akan mendengar suara anak Allah. Oh gitu. Anda beritakan Injil kepada orang mati, mereka dengar. Oke, poinnya di situ Pak ya. Right. Sip, makasih Pak, tepuk tangan. Silakan Tes. Ini yang lanjutannya ya, ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini bukan hanya waktu Tuhan Yesus saja, sekarang zaman kita. Anda harus berkembang kekristenannya Anda sehingga tahu daerah kekuasaan yang diberikan kepada Anda. Anda itu anak Allah. Oke. Kalau Anda ketemu orang mati, jangan hanya diusir. Tapi beritakan Injil, karena Bapak ingin berdamai dengan mereka. Amin. Oke. Yang baik. bilang siapa? Yesus sendiri. Baik. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Jadi intinya tetap sama. Penginjilan orang mati. Harus menginjili orang mati. Kekristenan kita ini warisan zaman Belanda dulu. Ya. Ketika penginjil datang, tidak pernah mereka mengajar begini dalam, tentu saja. Tapi sesudah sekian puluh tahun lewat, Injil di Indonesia udah puluhan tahun, ratusan tahun. Masa jemaat tidak mengerti bagian yang Tuhan serahkan kepada Anda? Ini saatnya zaman akhir di mana pengetahuan manusia akan bertambah-tambah, kata Daniel. Termasuk ayat ini sudah dari zaman 2000 tahun lalu ditulis. Tapi baru terbongkar akhir-akhir ini. Maka kalau ketemu orang mati, tidak usah takut. Beritakan Injil, mereka akan menerima Yesus. Oh iya, makasih Pak. Baik, silakan. Mungkin kembali lagi. Ya, sebelum saya jawab, rekan saya Pak Adi minta waktu sedikit untuk menanggapi, jadi saya persilakan. Ya, tadi Pak Andreas sudah buka dengan Roh Kudus dan masuk ke penginjilan orang mati. Saya pikir tidak ada salahnya kalau kemudian memang kita fokus pada penginjilan orang mati. Yes. Ayat yang dipakai Yohanes pasal 5 ayat 26 kalau tidak salah sampai 29 ya. 28 sampai 29. Ya. Hal yang saya catat tadi siang dalam pertemuan di Hotel Petra, Pak Andreas Samudra menolak namanya interpretasi terhadap Alkitab. Tetapi sangat jelas di sini bahwa Pak Andreas sedang melakukan interpretasi terhadap ayat Alkitab. Dalam hal ini, Yohanes pasal 5 ayat 28, Pak Andreas berdasarkan pada ayat 28, langsung berkesimpulan bahwa orang mati bisa diinjili. Pak Andreas mengabaikan ayat penutupnya, ayat selanjutnya, ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat ini sama sekali, ya, kalau kita lihat di situ,
tidak ada kaitan sama sekali dengan penginjilan seperti yang Pak Andreas maksudkan. Tadi siang di Petra berkata bahwa kalau orang kerasukan, cara penginjilannya adalah orang kerasukan, kemudian orang roh yang masuk dalam diri orang itu yang diinjili. Ini Artinya yang saya mau bicara di sini adalah bagaimanapun Pak Andreas menentang orang-orang teologi yang melakukan interpretasi, tapi di saat yang sama Anda sedang melakukan interpretasi terhadap ayat firman Tuhan itu. bukan Pak, ini letter luck. Sebentar Pak, sebentar masih. Ya. Anda katakan bukan, tetapi kemudian Anda tadi baca dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Anda katakan dari ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup yang diberikan, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Langsung ayat ini Anda kaitkan dengan penginjilan orang mati. Bukankah itu yang saya sebut, maksudkan bahwa itu adalah sebuah interpretasi Anda? Bukan. Boleh saya jelaskan? Bahwa Anda jelaskan kan sudah interpretasi. Kalau Anda tidak mengatakan bahwa tidak interpretasi, berarti tidak butuh penjelasan dong. Ayat itu lurus-lurus bunyi penginjilan orang mati. Ketika Anda sudah menjelaskan ayat itu interpretasi dong. Kalau begitu saya mau tanya dong, interpretasi itu apa Pak? Reka-reka menurut pikiran sendiri. Reka-reka menurut pikiran sendiri. Ya, itu interpretasi. Sedangkan yang Anda punya, Anda klaim bahwa itu adalah letter-let. Ya. Ya, coba kalau begitu Anda baca ulang dan mana bunyinya menunjukkan bahwa itu penginjilan orang mati dari ayat ini. Begini. Penjelasan dulu ya. Apa artinya jadi Kristen? Jadi Kristen adalah menjadi serupa Yesus. Amin. Bagaimana caranya? Sejak awal Anda bertobat, Anda diharuskan membuka hati, mengundang Yesus masuk dalam diri Anda, sehingga roh Yesus ada di dalam Anda. Dan sejak itu hidup Anda harus berubah seperti Yesus. Kalau dikatakan pada zaman dulu, suara anak Allah akan didengar orang mati. Anda sekarang gelarnya sama, anak Allah. Kenapa? Karena di dalam Anda ada roh Yesus. Yesus berkata, semua yang percaya kepadaku akan melakukan semua pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Apa artinya? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, Anda akan lakukan semua. Ya, oke. Oke. Amin. Pak Adi mungkin lebih pada Pak argumen. Kalau memang ada yang perlu diklarifikasi, ditanyakan dulu, baru supaya kembali. Kemudian Pak Andreas, kalau berupa pertanyaan klarifikasi saja, Cik. Kalau misalnya ada yang Pak Adi ingin klarifikasi, nanti disampaikan ke saya, kemudian nanti saya sampaikan supaya jangan sampai jadinya debat kusir gitu. Karena ini waktunya Pak Adi juga, jadi nanti Pak Pendeta Andreas juga hanya mengklarifikasi poin yang ingin beliau tahu, gitu saja. Itu aja. Tidak lagi menjelaskan materi panjang lebar, tidak seperti itu. Hanya menjelaskan poin yang dia ingin tahu. Nanti sebaliknya juga kalau ada Pak yang tidak mengerti, Pak boleh tanya. Nanti akan dijelaskan secara singkat dari pihak sebelah juga, tidak bertele-tele. Masih ada yang mau dilanjutkan Pak Adi? Ya, sebetulnya ada dua. Jadi yang saya ngomong ini karena gini, apa yang terjadi sekarang kan kelanjutan dari tadi pagi. Jadi dari tadi pagi beliau anti. Pak Adi, minta maaf saya potong.
Saya lupa satu hal. Saya tidak ada tadi pagi. Anggap saja dialog ini kita dari nol. Maksudnya jangan lagi kita menggunakan argumen yang tadi di sekarang. Jadi jangan sampai bertumpuk argumennya. Jadi argumen yang beliau paparkan tadi itulah yang dibantah. Soal yang tadi seminar tadi ya sudah. Saya juga tidak tahu itu. Kita tinggalkan itu. Kita pakai yang sekarang. Oke, kalau begitu saya masuk satu poin, karena tadi sebetulnya kita kasih kesempatan itu ke beliau, katanya mau bahas topik lain karena tidak mau terima poin yang saya dan Pak Isra tawarkan. Tapi ternyata dalam yang dia paparkan dia langsung bahas dua-dua, Roh Kudus sebagai ibu dan juga penginjilan orang mati. Sehingga saya ingin untuk menanggapi ajaran beliau tentang Roh Kudus. Yang pertama tadi beliau katakan bahwa sudah ada orang yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu ibu. Saya hanya minta satu ayat saja bahwa Roh Kudus adalah ibu. Oke. Terima kasih. Pak Isra ada atau lanjut? Bentar ya, listrik mati, laptop saya mati. Yohanes 5 ayat yang coba lihat dari ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal. Berarti ini bicara tentang hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab sudah. Aduh, gimana sih? Ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hidup apa? Ini pasti bicara hidup yang kekal. Terus ayat 25. Naik saja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Hidup apa? Ya. Hidup di sini hidup jasmani atau hidup rohani? Hidup rohani. Apa dasarnya? Saya tanya sekarang, minta dijawab. Apa dasarnya mati di situ itu menunjuk pada mati jasmani? Kenapa bukan mati rohani? Karena hidupnya lagi dibicarakan dari atas, hidup rohani, hidup rohani, hidup rohani. Apa dasarnya kok di dalam dua ayat berturut-turut yang lagi berbicara tentang hidup rohani, yang kontrasnya adalah mati, kenapa bukan mati rohani tapi mati jasmani? Minta itu dijawab. Sudah? Ya. Oke, makasih. Nanti saya arahkan supaya jangan sampai ini mengambang kemana-mana. Jadi Pak, ada 3 poin yang kami catat di sini. Pak Adi punya 2 poin, Pak Isra punya 1 poin. Pak Adi punya tadi soal interpretasi. Ini sebenarnya by definisi, hanya masalah definisi. Bahwa setiap orang pasti berinterpretasi. Tidak mungkin tidak. Pasti melakukan interpretasi. Jadi yang digugat Pak Adi adalah standar ganda. Misalnya Pak mengatakan tidak boleh interpretasi, tapi Pak juga sudah melakukan interpretasi standar ganda. Itu yang pertama. Poin yang kedua Pak Adi adalah minta dasar ayat Roh Kudus adalah ibu. Oh, itu dasar nanti, ayat. Itu nanti toh. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga ini yang argumen dari sebelah ini. Yang ketiga dari punyanya Pak Isra adalah apa dasarnya? Hidup rohani itu dikatakan mati di situ adalah mati rohani, bukan mati jasmani. Ya. Yang ketiga, Pak Isra punya. Apa dasarnya itu mati jasmani bukan mati rohani? Nah, apa dasarnya itu mati jasmani bukan mati rohani? Apa dasarnya? Tiga poin itu. Ya. Jadi Pak Andreas hanya membahas 3 poin itu. Iya. Tidak kemana-mana. Oke.
kita lihat ini semua tertulis di satu pasal 5 ya. Ini ya. Pasal 5 toh. Dalam satu pasal itu Tuhan membahas tentang hidup sebenarnya. Sama seperti Bapakku menaruh hidup, demikianlah aku juga diberi kuasa memberi hidup. Sehingga siapa saja boleh aku bangkitkan. Itu di atas dari ayat 24. Sudah ganti lagi. Ya, pokoknya topiknya itu. Aku diberi kuasa oleh Bapakku membangkitkan siapa saja yang aku sukai, sama seperti Bapakku membangkitkan siapa saja yang dia sukai. Nah, dia membahas tentang mati rohani dulu ya. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, barang siapa itu siapa saja, dia sudah pindah daerah. Dari daerah mati pindah ke daerah hidup. Manusia itu ketika dicipta pertama kali, Adam adalah makhluk yang hidup. Di Kejadian 6, Rohku tidak selamanya di dalam manusia karena manusia itu daging adanya. Di kitab Roma dibahas, orang yang hidup dalam daging itu mati. Oke? Jadi siapa yang disebut mati? Semua orang yang tidak hidup di dalam roh, tapi hidup di dalam daging, itu mati rohani. Tapi kalau mau dengar firman Tuhan, mengikut firman, Anda pindah daerah lagi ke daerah orang-orang hidup. Tapi dalam pasal 5 ini, Tuhan meneruskan lagi di bawah, orang mati pun kalau dengar suara anak manusia, dia juga akan hidup. Jadi dalam satu pasal ini, dia bahas luas sekali tentang manusia yang mati rohani, di bawahnya yang mati di kuburan sekalipun juga bisa hidup. Tidak ada kuburan di sana. Kalau kita lihat ayat 24, sebab ia sudah pindah dari dalam maut, itu dari dalam mati. Mati apa? Mati rohani. Pak sendiri akui. Dia pindah ke dalam hidup, berarti dari mati rohani pindah ke hidup rohani. Kalau ayat 24-nya bicara mati rohani, pindah ke hidup rohani. Kenapa ayat 25 mesti mati jasmani, bukan mati rohani? Padahal satu ayat setelah itu, jadi tidak ada kuburan. Poinnya begini Pak. Ketika Pak tadi sudah menyetujui bicara mati rohani, terus di bawah mati jasmani, di mana nyambungnya Pak? Gitu. Di nyambungnya. Jadi kita belum melihat nyambungnya di mana Pak? Saya bilang yang mula-mula dibahas pindah dari daerah mati rohani, pindah ke dalam hidup rohani. Tuhan Yesus memperluas daerah percakapannya. Tahu tidak, orang mati pun kalau dengar suaraku atau suara anak Allah akan hidup juga. Bangkit. Nah ini sekarang mengenai kebangkitan fisik. Dan secara rohani hidupnya juga ikut pindah ke daerah orang hidup. Jadi walaupun engkau sudah mati sekalipun, kalau dengar suara anak Allah, engkau tahu dari mana Pak? Bisa dihidupkan. Pak, saya pikir ini harus dari wilayah eksegesis ayat. Ya. Tahu dari mana dia demikian? Jadi kami tidak berpikir bahwa, kami tidak menginginkan bahwa Pak harus hanya sekedar mengklaim. Tuhan Yesus memperluas. Kami di sebelah juga bisa membalas. Tuhan Yesus mempersempit, maka kita adu klaim, selesai. Tahu dari mana Pak? Tuhan Yesus memperluas. Tahu dari mana itu demikian? Jadi Pak harus mengerucut argumen Pak pada argumen. Kemudian Pak hanya klaim menginjili orang mati. Pokoknya menginjili orang mati. Pokoknya gini. Lalu apa gunanya kalau hanya pokok-pokoknya kita klaim-klaim, tidak ada argumen di sana? Lalu apa gunanya? Kan kalau kita baca satu pasal itu, tergantung daya tangkap kita ya. Kalau daya tangkap kita cepat. Sebentar. Tergantung daya tangkap. Misalnya setiap orang punya daya tangkap yang berbeda, maka memperbolehkan setiap orang boleh untuk menginterpretasi dengan berbeda-beda, kan tidak boleh. Ya. Atau misalnya satu ayat Alkitab apakah boleh diinterpretasikan macam-macam? Yang bertentangan kan tidak boleh kan Pak? Kalau misalnya Pak Andreas bilang kita kan berbeda-beda, lalu boleh Pak Andreas lain dan Pak Isra lain? Kan tidak boleh. Harusnya misalnya di Alkitab mengatakan hukum 10 hukum mengatakan bahwa jangan membunuh. Ya interpretasinya jangan membunuh.
Tidak mungkin yang lain bilang tidak boleh membunuh. Kalau seperti itu kan aneh kan. Harusnya kan mengerucut pada satu kesimpulan. Tidak mungkin bertentangan. Pak Ivan, saya tanya, tegaskan saja. Dari mana Bapak tahu Tuhan Yesus memperluas di ayat berikutnya? Iya, dari Sedangkan mana? ayat 24-nya bicara mati rohani. Tahu dari mana? Jangan bilang kuburan. Iya. Di situ tidak ada kata kuburan. Di ayat 25 tidak ada kata kuburan. Aja Pak. Jadi poinnya tadi Pak poinnya adalah tahu dari mana bahwa Tuhan Yesus memperluas. Tahu dari mana gitu. Kalau klaim, wah semua orang juga bisa klaim. Tahun 64 saya katakan bahwa si Yohanes, si Simon pernah terbang. Tahu dari mana? Pokoknya pernah terbang. Lah, kalau begitu kita mau ngomong sampai di mana kalau semua gitu? Sebentar, sabar. Ini baca satu pasal itu kalau selengkapnya kita beroleh pengertian yang lebih lengkap tentunya. Ya. Ayat 26 memang bicara tentang memperoleh hidup karena mendengar suara anak manusia. Anak Allah. Yang 27, ia telah memberi kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia anak manusia. Jangan kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang dalam kuburan. Ini matinya mati fisik, Pak. Matinya mati fisik ini. Oke, baik Pak. Akan mendengar suaranya. Jadi ini suatu khotbah lengkap tentang kematian, baik yang mati rohani maupun mati fisik. Yang di kuburan pun bisa bangkit lagi kalau dengar suaraku. Oke, saya tanggapi. Ayat 24 bicara mati rohani. Ya. Ayat 28 karena ada kuburan berarti mati jasmani. Ya. Sekarang berarti ayat 25 ini jadi masalah. Matinya apa? Dia ikut 24 atau ikut 28? Saya akui kalau di sini ada kuburan berarti itu mati jasmani. Ya. Tapi itu setelah ayat 25. Ya. Sebelum ayat 25 ada mati rohani. Sekarang ayat 25 ini bicara mati di tengah. Apa dasarnya Bapak mengatakan bahwa dia mengikuti yang setelahnya dan bukan mengikuti yang sebelumnya di ayat 24. Jadi begini, intinya begini. Bapak bilang Yesus perluas, oke. Tapi masalahnya adalah Yesus sudah perluas sejak ayat 25 atau justru dia baru perluas di ayat 28. Minta itu. Memperluas ayat 25. Ya, tadi maksud Pak Isra, kan pada ayat 24 bicara tentang mati rohani. Kemudian di ayat 28 bicara tentang mati jasmani. Nah, masalahnya di ayat 25. 25 di situ Pak bilang itu Yesus memperluas. Tahu dari mana? Bahwa memperluas, bahwa itu juga bicara Itu mati jasmani. satu Dia bukan mengikut dari ayat 24. Itu adanya di satu perikop. Satu perikop. Pasal 5 semua tentang orang mati. Oke, sekarang jarak antara 24 dengan 25 dan 25 dengan 28 dekat mana? Loh. Enggak ada persoalan seperti itu. Dia bicara tentang orang-orang yang masih hidup tapi rohaninya mati. Tapi kemudian dia terangkan, bahkan kalau kamu sudah masuk kuburan sekalipun, kalau kau dengar suaraku, engkau tetap hidup, bisa hidup dan bangkit lagi. Itu spektrum bicaranya tentang mati, baik mati rohani maupun mati secara jasmani. Dia baru mengatakan mati rohani, mati jasmani di ayat 28. Tahu dari mana ayat 25 dia sudah membicarakan mati jasmani? Kita bisa tahu ayat 28 bicara mati jasmani karena ada kata kuburan. Yes. Tahu dari mana ayat 25 itu sudah bicara mati jasmani? Oke, good. Baik. Pak, jadi masalahnya di sini. Pak, yang Pak Isra tuntut adalah, saya pikir harusnya kita melihat kesatuan semua ayat. Entah dari 25, sebelumnya ada ayat 24 kan? Ya. 24 sampai 28. Bahwa kita harus sepakat, misalnya kedua belah pihak sepakat bahwa di situ memang membicarakan dalam mati itu dalam definisi mati rohani dan mati jasmani, atau hanya membicarakan tentang definisinya mati jasmani, atau hanya mati rohani. Dua-duanya. Kalau saya, waktu 24-25, Yesus masih bicara mati rohani. Di ayat 28 baru dia bicara mati jasmani. Oke, nanti simpan itu Pak Isra. Ya. Nanti itu untuk bagiannya Pak Isra untuk argumen. Karena dalam posisi Pak Andreas,
bahwa dia itu sudah bicara dari 24 sampai 28 itu sudah bicara dalam definisi dua-dua. Ada Pak Esra setuju dua-dua dalam definisi dua-dua, tapi dia beruntutan. Pertama itu mati rohani, baru mati jasmani. Dalam posisinya Pak Andreas adalah dia sudah dari awal sudah bicara mati rohani maupun mati jasmani dari 24. Karena menjelaskan di ayat 28. Kan kita tidak melihat bahwa ayat 28 diturunkan setelahnya, karena terus ada ayat 8 baru kita tahu, oh tidak, kan kita bacakan memang walaupun di ayat 8 di terakhir, tapi kita baca sekalian sampai habis baru kita tahu, oh ternyata ada untuk mati jasmani. Nah, itu argumen itu hal itu akan dijawab oleh Pak Esra dan Pak Adi. Itu argumennya Pak Andreas. Tidak masalah. Itu argumennya Pak Andreas. Nanti Pak Adi Pak Esra dan Pak akan membantah itu. Sekarang saya minta Pak untuk poin dasarnya yang Pak Adi minta. Dasarnya dari mana? Tahu dari mana ini apa? Ibu Roh Kudus. Dasar ayat mana? Ibu Roh Kudus. Yang di sini masih lanjut, cuman saya cukupkan untuk argumen Pak itu dulu. Nanti dibantai sebaliknya untuk dikembalikan. Baik. Ibu Roh Kudus itu dasarnya apa, Pak? Saya beri tambahan sedikit ya tentang orang mati. Satu kalimat saja. Orang mati itu apanya yang mati ya? Tubuh ini memang tidak ada gunanya kata Tuhan Yesus. Yang penting itu roh. Sebab roh membawa hidup. Nah kalau roh kehilangan hidupnya, roh itu mati. Entah masih di dalam tubuh atau sudah hancur tubuhnya, itu sama saja. Sama-sama matinya. Jadi istilah mati memang ditekankan untuk roh sebenarnya. Orang di kuburan pun, kalau dia belum kenal Tuhan Yesus, rohnya sampai mati di kubur, dia tetap roh yang mati. Jadi tapi sama kebenarannya, kalau roh-roh mati ini semua dengar suara anak Allah, baik yang masih bertubuh maupun yang tubuhnya sudah rusak, dua-duanya hidup lagi. Oke. Jangan dipisah-pisah, jangan dipotong-potong. Itu kesatuan sebenarnya sih. Oke, yang Ibu Roh Kudus bagaimana, Pak? Dasar ayatnya Ibu Roh Kudus. Saya tetap pegang satu ayat ini, yaitu Genesis atau Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Ya. 25, 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gambar dibuat untuk apa? Untuk memperkenalkan originalnya. Di laptop, di handphone Anda suka bikin foto, foto orang-orang. Untuk apa? Nanti ketemu orang lain bisa cerita, ketika aku di Kupang, aku ketemu Pak Esra namanya. Orangnya kayak apa? Ini lihat. Gemuk-gemuk ya. Oh ya, maaf Pak, saya potong. Gambar di sini dalam definisi Bapak adalah model. Model ya. Ya. Jangan lari dari definisi lain ya Pak ya. Jangan ya. Konsisten dengan itu ya. Maksudnya gambar di sini adalah model. Betul kan? Oh ya, sudah lanjut. Tapi enggak cuma model loh. Perhatikan ya. Menurut gambar dan rupa. Saya ingin gini, gambar, coba omong. Definisi gambar yang dia itu apa? Definisi. Supaya Pak harus konsisten dengan itu, tidak boleh berubah-ubah. Kalau misalnya kita boleh berubah-ubah, lalu segala macam isi Alkitab kita boleh tafsir enaknya dong. Tadi nanyanya gambar. Tapi iya kan? Gambar sehubungan dengan apa yang Pak ngomong. Gambar itu definisi apa? Serupa dan segambar dengan Allah itu definisinya apa? Segambar dengan Allah itu definisi apa? Model atau apa? Pak kasih analogi handphone, foto. Maka saya ambil kesimpulan, oke, berarti foto, berarti itu model harusnya definisi. Lalu kalau menurut Bapak tidak seperti itu, oke, saya ulangi. Definisinya apa, Pak? Di Kejadian 26 ini. Serupa dan segambar dengan Allah itu definisi apa? Misalnya nanti bisa dulu jadi Anda terus nanya terus misalnya gini, Pak. Bisa jadi model
Kedua, karakteristik, sifat atau dan sebagainya. Nah, itu Everything. everything itu terlalu luas, Pak. Sebab- Orang kalau buat definisi tidak bisa seperti itu. Everything. Dua kata Apa tuh dipakai. tidak ada makna dalam kata everything? Dengerin dulu toh. Iya. Oh ya, oke. Ada dua kata dipakai. Gambar dan rupa. Ah, iya. Kalau bahasa lain bisa dibilang rupa itu image ya. Image bahasa Inggrisnya. Lalu rupa apa? Pattern. Patrun. Rumah itu besar ya. Indah dan bagus, itu murah harganya. Lalu orang bilang, kayak apa sih rumahnya? Lalu apa yang dikasih lihat? Kalau Anda punya fotonya, nih rumah ini seperti ini. Wow, nggak cukup nih. Aku ingin lihat susunan dalamnya kayak apa. Oke, saya singkat Nah, itu saja. rupa. Singkat saja. Sebelum Pak lanjutkan saya singkat saja. Definisi rupa dan gambarnya adalah segala sesuatu, entah model, entah karakteristik dan sifat-sifat. Benar. Iya, Pak, gitu kan? Yes. Oke, selesai. Itu sebabnya ketika Allah mengatakan, mari kita bikin manusia menurut rupa dan gambar kita, saya bilang everything. Karena apa? Dengan mengenal manusia, makhluk lain atau manusia sendiri bisa mengenal gambar aslinya di sana. Nah, sekarang singkatnya gini, kalau dikatakan di sini, diciptakannya dia, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Kenapa yang satu laki, yang satu perempuan? Karena di sana ada laki, ada perempuan. Tahu Betul tidak? tahu dari mana? Pak harus jelaskan itu. Tahu dari mana? Harus punya dasar ayat itu. Tahu dari mana? Kita kan tidak bisa berspekulasi kan. Om Tahu Ivan, dari mana? halo, moderator, mungkin begini, bahwa Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Pertanyaannya adalah keharusan dari mana? Bahwa yang diciptakan itu adalah laki-laki dan perempuan, maka di sorga itu harus ada perempuan. Iya. Keharusan dari mana? Tidak tahu, kita hanya menerima Oke, informasi. oke. Tidak apa-apa, maksudnya gini. Kita menghargai argumen Pak Andreas bahwa ketika ditanya tahu dari mana atau keharusan dari mana, dia harus berdemikian. Oh ya, menerima wangsit atau wahyu lah dari Tuhan. Oke. Ya, sampai situ kita itu bisa dimengerti. Tapi untuk dasar ya, sampai situ kita itu bisa dimengerti. Tapi untuk dasar ayatnya tadi sudah itu aja, Pak ya. Ini saja. Oh ya, cukup Pak. Terima Kan kasih. para interpreter tentang Tritunggal itu pakai macam-macam lukisan. Bilang Praxeas, itu yang pertama bilang Allah itu cuma satu, ganti topeng. Itu sebetulnya keterangan itu menggambarkan ya. Tukang Saya ganti pikir topeng. terlalu melebar, Sebentar, Om Ivan. Pak. Ya, Oke. mungkin Terima kasih, silakan. supaya Silakan jangan duduk. ya. Baik, tadi Pak Andreas sudah, silakan duduk Pak. Pak Andreas sudah sampaikan bahwa ada 2 poin. Yang pertama tadi tentang penginjilan orang mati itu Pak Isra dan Pak Adi. Kalau kita berdebat di seputaran tahu dari mana nanti ayat 24 itu jasmani atau rohani, nanti 8 baru itu, saya kira itu nanti kita akan terjebak di bolak-balik. Nah, kita percaya bahwa Alkitab tidak boleh bertentangan. Saya inginkan Pak Isra dan Pak Adi memberikan argumen yang lebih bertingkat, lebih berkembang dari itu. Bahwa mungkin bisa mencari padanan-padanan ayat yang lain yang tidak memungkinkan hal tersebut. Karena misalnya kalau memegang pada pandangan beliau akan bertentangan dengan demikian. Karena kita sepakat bahwa Alkitab sebagai dasar dan tidak mungkin Alkitab bertentangan di dalamnya. Nah, saya menginginkan argumen-argumen yang berkembang seperti itu. Jangan lagi berkutat di ayat 24, 28, ayat 24. Kalau seandainya ada hal yang mau disampaikan silakan saja, tapi lebih dikembangkan lagi argumennya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai Ibu Roh Kudus tadi, menurut beliau dari kejadian itu bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar, laki-laki dan perempuan. Maka itu di sana juga ada laki-laki dan perempuan. Tahu dari mana? Wangsit mengatakan demikian. Stop sampai di situ. Terima kasih. Silakan. Ya, saya duluan atau yang Roh Kudus ya, habis baru Pak Isra ya. Jadi begini, saya pikir karena sudah stop di situ, bahwa beliau tidak punya dasar ayat lagi, dan itu hanya bukan interpretasi lagi, tapi sudah wahyu khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau.
maka saya tidak akan tanggapi itu, tapi saya berikan argumen saya bahwa Roh Kudus itu bukan perempuan. Ada beberapa dasar, tapi saya angkat, mungkin kita bisa lihat dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di situ ada kata dialah, kata ganti orang, dan kata ganti orang di situ tidak menggunakan kata ganti orang perempuan, tetapi dia laki-laki, he, bukan she. Ya. Itu hal pertama. Masih banyak dasar yang lain. Ya, kita bisa lihat lanjut lagi. Misalnya Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Itu juga sama. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Lagi-lagi kata ganti orang di situ adalah kata ganti laki-laki, bukan perempuan. Jadi kalau kemudian Anda menafsirkan bahwa Roh Kudus adalah perempuan, berarti Anda harus rubah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, argumentasi kedua, bahwa kata roh dalam bahasa Yunani pneuma itu netral, tidak berjenis kelamin. Tetapi ketika kata Roh Kudus ini, pneuma ini masuk kepada sifat atau karakternya, maka itu kemudian dikenakanlah yang namanya gender. Ya, maskulin atau mungkin terkadang feminim. Ya, itu yang penting. Sehingga kalau kita bicara Roh Kudus saja, kita bicara roh, tanpa kita kenakan misalnya sebagai penghibur, pengajar dan sebagainya, maka itu netral. Nah, ini sangat kacau. Dari mana tiba-tiba turunkan kesimpulan bahwa Roh Kudus adalah perempuan? Kalau hanya dasarnya wangsit, semua orang bisa mengatakan demikian. Termasuk saya malam ini dapat wangsit, baru saja dapat wangsit begitu. Ya, jadi mungkin itu argumentasi saya, masih banyak, saya keluarkan dua itu dulu. Sebentar Pak Adi, posisi Pak Adi ini bagaimana? Ingin membantah Roh Kudus bukan perempuan? Ingin kasih tahu Roh Kudus itu laki-laki? Atau posisinya tidak tahu Roh Kudus itu entah perempuan entah jadi laki-laki? Sebetulnya posisi saya adalah Allah itu roh, tidak berjenis kelamin. Itu yang pertama. Tetapi Allah dalam menyatakan dirinya, dia menggunakan dua gaya bahasa. Yaitu yang pertama antropomorfisme. Allah digambarkan dalam bentuk seperti manusia. Dan antropopati. Allah digambarkan dengan perasaan-perasaan seperti manusia. Jadi ketika dikatakan ia berduka, ia menyesal, itu antropopati. Ya, dia digambarkan seperti manusia. Nah, dalam Alkitab berulang-ulang kali kita menemukan Allah itu kadang digambarkan sebagai laki-laki. Bapa atau dia laki-laki, tapi terkadang Alkitab juga menggambarkan Allah, tidak hanya bicara Roh Kudus, Allah sebagai dia perempuan. Ini artinya apa? Kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah itu bukan hanya sekedar Bapa yang adalah pelindung pemelihara kita, tapi dia juga adalah ibu. Ya, artinya di sini Allah memang tidak berjenis kelamin, itu maksud saya. Jadi bagaimana manusia mengenal Allah itu digambarkan dengan tadi antropopati dan antropomorfisme. Jadi kalau kemudian gara-gara ayat-ayat ini seolah-olah Roh Kudus laki-laki dan ada yang mengklaim bahwa Roh Kudus laki-laki, ini juga ngawur. Karena kemudian dia membuang ayat-ayat lain yang menggambarkan peranan Roh Kudus seperti seorang perempuan, menghibur tadi. Tapi kemudian kalau pakai ayat-ayat itu dan kemudian berkesimpulan bahwa Roh Kudus seorang perempuan, mengabaikan ayat-ayat lain. Bahwa Roh Kudus digambarkan sebagai dia laki-laki. Makasih. Jadi posisi Pak Adi, Allah tidak berjenis kelamin. Ya. Allah tidak berjenis kelamin atau tidak tahu sama sekali. Entah, yang penting roh lah. Ya, Allah adalah roh dan tidak berjenis kelamin. Silakan Pak Isra. Oke. Karena Yohanes pasal 5 tadi. Tunjukkan. Yohanes 5 ayat yang ke-28. Jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ini pasti mati jasmani. Ya kan? Karena dalam kuburan. Nah, gara-gara ayat 28 ini bicara mati jasmani,
Maka Pak Andreas lalu menafsirkan bahwa ayat 25 itu mati jasmani. Jadi dia mendasarkan pengertian ayat 25 itu sebagai mati jasmani didasarkan pada ayat 28 adalah mati jasmani. Pertanyaan saya adalah begini, kalau memang ayat 28 mati jasmani, mengapa ayat 25 harus jasmani? Padahal di dalam Alkitab bisa jadi dalam satu ayat sendiri mati, dua kali kata mati dipergunakan, tapi pengertian berbeda. Saya berikan contoh. Tolong tunjukkan Matius 8 ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Dua kali kata orang mati muncul, bukan berapa ayat, dalam satu ayat muncul dua kali kata mati. Tapi ini tidak bisa diartikan sama. Karena kalau biarlah orang mati, kalau ini mati jasmani, menguburkan orang mati juga jasmani. Masa mayat kubur mayat? Orang Toraja bisa. Maka di sini kata-kata orang-orang mati yang pertama itu pasti bicara mati rohani. Menguburkan orang mati mereka karena ada dikuburkan, ini pasti mati jasmani. Berarti dalam satu ayat saja bisa mati rohani dan mati jasmani, itu bisa. Mengapa ayat 28 karena mati jasmani, ayat 25 mesti mati jasmani? Nah, lalu supaya tidak seperti Pak Ivan bilang tadi, saya mau minta ditunjukkan satu ayat, 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Kita akan terima apa yang patut kita terima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Berarti baik atau jahat. Jadi kita baik atau jahat, apa yang akan kita terima nanti itu tergantung dari baiknya jahat kita dalam hidup ini. Tolong tunjukkan versi King James. 2 Korintus 5 ayat 10 ini. Ayat 10. Ada kata-kata di sana, in his body. Alkitab Indonesia bilang dalam hidup ini, Alkitab berkata in his body, dalam tubuhnya. Jadi orang akan menerima nasib kekalnya ditentukan dari perbuatannya di dalam tubuh, di dalam hidup. Kalau sudah mati tidak punya tubuh lagi, tidak ada bagian lagi. Silakan bantah ini ayat. Oke, sudah kebas. Ya. Oke, makasih. Baik, yang poin pertama dari Pak Adi adalah saya juga ingin Pak Andreas melakukan argumen yang bertingkat yang dilakukan oleh Pak Esra dan Pak Adi. Misalnya, tadi kan Pak Adi sudah bilang, oh ternyata ada ayat yang menulis Roh Kudus dengan penyebutan he untuk laki-laki. Tapi ada juga yang lain dengan her, perempuan, kata perempuan. Itu hanya bahasa ungkapan dengan bahasa manusia. Allah mencoba untuk berkomunikasi dengan manusia. Nah, yang ingin saya inginkan bahwa Pak Andreas harus punya argumen bertingkat dari itu. Oh, itu karena begini. Kalau saya juga tidak menerima bahwa Wangsit mengatakan demikian, maka saya gitu. Kalau seandainya seperti itu, saya pikir ya sudah cukup, tidak usah lagi kita ini perpanjang lebar topik itu. Kita fokus pada topik yang Pak Esra. Kalau memang sudah tidak ada argumen bertingkat dari itu, ya bilang saja pas. Ya, bilang saja pas. Kalau hanya argumennya Wangsit, saya pikir nanti di sebelah juga bisa bilang Wangsit, Pak. Atau penonton juga bisa bilang Wangsit. Lalu bagaimana apakah suatu argumen yang baikkah kita katakan bahwa wahyu, saya sudah diberikan wahyu demikian. Apakah itu argumen yang baik? Saya kira tidak juga. Ya. Pak Jadi Ivan, mungkin ada argumen yang bertingkat. minta, kalau jalannya dua topik sekaligus ini juga rumit ya. Bingung. Kalau bisa salah satu saja. Huh? Jadi kalau mau orang mati, orang mati. Kalau ini kayaknya untuk topik ibu saya kira mungkin sudah mau selesai.
Sel ini langsung Pak Esra sudah punya topik. Jadi saya pikir untuk Sedikit saja komentar. untuk Ibu-Ibu Roh Kudus, Pak silakan. Kalau memang ada argumen yang lain silakan. Kalau tidak saya akan cut. Ya, ada. Oke. Untuk Roh Kudus tadi, apakah dia laki-laki atau perempuan? Pertama, ada yang bilang kepada saya, karena dia pernah sekolah di Jerman, dia bilang, kitab translation dalam bahasa Jerman itu tidak mengikuti bahasa Inggris. Dalam bahasa Jerman, untuk Roh Kudus dipakai her, tapi bahasa Jerman. Dianya dia perempuan. Jadi itu tergantung bahasa masing-masing, ya. Sedangkan ada penulis Yahudi, seorang rabai, dia bilang tentang Roh Kudus. Roh Kudus ini mempunyai nama yang sifatnya perempuan. Jenis gender katanya itu. The Holy Spirit itu jenis gendernya itu perempuan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang itu? Bahasa Jerman. Ini orang Yahudi. Orang Jadi Yahudi. tadi saya pakai satu bahasa Jerman, satu lagi rabai Yahudi yang bilang the Holy Spirit having the name in feminine gender. Oke, kita rubah argumennya gini Pak. Saya ingin dengar Pak jangan bilang orang Yahudi bilang itu feminim. Gitu. Saya enggak jangan bilang orang Yahudi atau rabai bahasa ya, gitu. Tinggal dibuktikan saja. Tidak, maksudnya bukan soal buktikan. Nanti seolah-olah kita menyerahkan otoritas pada si orang Yahudi, padahal otoritas Alkitab Orang ini Jerman juga memakai kata feminin. Orang Inggris saja yang pakai he. Inggris dan yang lain-lainnya. Kalau Indonesia nggak ada gender, betul nggak? Bahasa Indonesia tidak ada gender. Iya, memang kalau bahasa Indonesia tidak ada gender. Jadi seandainya Jerman pakai perempuan dan Inggris pakai laki-laki dan perempuan, yang benar adalah Jerman gitu. Nanti dulu ya. Saya mau nanya. Ini yang saya pakai gambar ya. Keluarga surgawi itu ada bapak, ada anak, dan ada ibu. Ya, Tidak ini Pak, soal ada nanti dulu. Versi saya begini. Saya pikir ini ulang-ulang Pak Ivan. Jadi Nanti dulu. Siapa yang memilih gambar ini? Sebentar. Lanjut Pak, lanjut saya. Ini gambar apa coba? Tiga-tiganya laki-laki berjenggot semua. Jadi ibu-ibu nanti yang masuk surga kan bingung. Loh kok tiga-tiganya jenggotan? Kalau gitu aku harus tumbuh jenggot dong. Kok enggak dari dulu protes? Oke, Pak. Maksudnya coba buktikan dulu maksudnya. Om Ivan, Coba tunjukkan bahwa dasarnya bahwa Roh Kudus itu perempuan. Sudah, Hanya karena saya enggak jawab lagi. Oh, tidak. Karena sudah enggak ada Pas. ayat. Oke, tidak apa-apa. Oke. Kita hargai. terakhir Untuk dari- yang itu sudah Tadi saya terakhir jawab dari saya bahwa karena sama. sampai sekarang Anda tidak bisa memberikan bukti, hanya klaim. Bahwa tadi Anda katakan orang Yahudi, saya mau tanya orang Yahudi mana? Karena saya sudah katakan kata pneuma dalam bahasa Yunani, silakan Anda cari kamus manapun, itu netral, tidak berjenis kelamin. sip. Oke. Kalau Gitu. Silakan buka kamus manapun sekarang. gini, kalau tanya ayat, saya cuma punya Kejadian 1 ayat. Nah, kalau cuma punya kejadian satu, bagaimana bisa jadikan dasar? Adi, Gitu. harus- Nah, yang kedua, Om Ivan, terakhir dari saya, bahwa gambar ini Anda tanya, siapa pilih gambar ini? Nggak ada yang pilih gambar ini. Kan tadi saya sudah katakan, bahwa Allah itu tidak berjenis kelamin. Gitu. Tadi Oke, karena Pak Adi, disinggung kata sabar. Inggris, bahasa Inggris her, he, she and her, maka saya jawab dengan ilustrasi saja. Oh, ilustrasi Ya, saja. itu ilustrasi saja. Jadi analogi Ya. itu bisa jadi orang terima, bisa jadi tidak. Intinya Om Ivan, perlu dipertegas, berarti beliau harus mengakui bahwa memang tidak ada dasar lagi selain kejadian 1 ayat 26. Ya. Oke, dia sudah akui ya. Pak Andreas, Artinya soal terlepas dari Pak Andreas akui atau tidak, ya beliau tidak ada lagi argumen kan. oke, baik. Sudah tidak ada lagi argumen tentang Tapi- Roh Kudus adalah perempuan, dan beliau sudah mengatakan pas. Bahasa tidak ada argumen. Ini dalam artian bahwa beliau mencukupkan sampai di situ. Ya. Nanti terserah penonton mau interpretasinya bagaimana, silakan. Beliau mencukupkan sampai situ. Berarti sepenuhnya Beliau ke mencukupkan Pak sampai Isra situ. sekarang. Jadi Saya tambah sedikit. Walaupun cuma 1 ayat,
itu ditulisnya kitab Kejadian. Siapa yang menulis? Musa. Musa mendengar dari Allah, Bapa, Tuhan, Roh Kudus. Jadi itu perhatikan, itu keterangan yang sangat penting. Iya, oke. Tepuk tangan untuk Pak Andreas, luar biasa. Sekarang kita masuk pada topik yang kedua. Yang pertama itu kita sudah selesaikan. Kita masuk pada topik yang kedua yang Pak Esra tanyakan tadi. Poin pertama adalah tahu dari mana. Itu masih dengan jawaban yang sama. Tapi beliau berkembang dengan membawa ayat mana tadi? Matius 8. Matius 8. Biarlah orang mati mengubur orang mati. Maksudnya beliau sedang mengungkapkan implikasi ketika kalau mengatakan Pak punya itu benar, lalu bagaimana dengan ayat lain yang bertentangan dengan itu? Nah, tidak boleh kan ada pertentangan di Alkitab. 8 ayat 4 ini. Dia minta ayatnya tadi. Matius 8 ayat 22. Hah? Ayatnya yang mana? Nah itu. 22. Tapi Yesus berkata padanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Kemudian ada ayat yang lain lagi, Pak Esra katakan bahwa di situ soal penghakiman, hari penghakiman terakhir itu, nanti dia punya akan diadili masa hidupnya, bukan di masa matinya. Mati jadi tidak perlu diinjili. Lalu ngapain diinjili? Mubasir kan? Karena yang dihakimi itu kehidupan. Itu ayat yang bilang menurut Pak Esra. Nah ini yang harus Pak Andreas bantah gitu. Kalau bicara ngapain, saya juga bilang begitu. Ngapain nginjilin orang mati? Sama. Tapi karena Tuhan bicara banyak tentang memberitakan Injil di antara orang mati. Sedangkan dia bilang, kamu yang percaya kepadaku akan melakukan juga pekerjaan itu. Mau tidak mau saya harus hadapi. Oke, baik. Sekarang gini, atasinya begini Pak. Kita kan percaya Alkitab harusnya tidak boleh bertentangan. Bagaimana cara Pak mensinkronkan ayat yang Pak Esra kasih, ayat apa yang terakhir itu Pak Esra? 2 Korintus 5 ayat 10. Iya. Itu? Ya, 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Bahwa penghakiman itu hanya kepada orang yang masih hidup. Nah, penghakiman itu dinilainya dari apa yang dibuat dari di dalam apa hidup. Penilaiannya itu adalah semasa dia hidup. Lalu ngapain lagi Pak diinjili yang sudah meninggal? Mau melompat saja. Sebab ini kalau diteruskannya gini terus ya. Tidak Pak. Silakan Pak ini. Enggak. Tidak, maksudnya gini. Misalnya begini, kalau menurut Pak ayat ini tidak bertentangan dengan pandangan Pak, ya sampaikan. Itu saja Pak. Kalau buat saya ayat ini malah meneguhkan bahwa orang mati secara roh biarin ngurusin orang-orang yang sudah jadi bangkai itu. Kamu yang punya roh yang hidup, ikutlah aku. Betul, berarti setuju dengan Pak Esra dong? Yang ini, 2 Korintus 5 ayat 10 nih. 2 Korintus 5 ayat 10 ini. Pindah lagi. Tidak, 5 ayat 10. yang sebab ini. kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang peroleh apa yang diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Iya, jadi semasa dia hidup. Ya. Nah, kalau sudah mati begini. Nah, itu dia yang saya mau terangkan ya. Bedanya itu gini loh Saudara. Ini konklusi-konklusi yang dibikin oleh orang yang hanya menggunakan 5 indera saja. Adam itu ketika dicipta, dia punya 10 indera. Oke. Dengarin. Anda itu kehilangan 5 indera roh sejak Adam jatuh dalam dosa. Padahal anak-anak Anda ada yang dari kecil bisa lihat dunia roh. Oke, Pak. Itu tandanya mereka masih punya mata roh. Pak Andreas, kita percaya, lah, anggaplah benar bahwa 5 indera atau 10 indera. Misalnya Pak Andreas punya 6 indera atau 7 indera. Lah, anggaplah yang lain punya 5 indera saja atau 4 indera saja. Yang ingin kami tahu dari 6 indera atau 7 indera yang Pak punya itu, tolong justifikasi ini ayat ini. Iya. Supaya jangan bertentangan. Justifikasi itu saja. Pakai indera ke-6 kah indera ke-7 silakan. Yang saya temukan tadi yang dihakimi adalah dosa masa hidupnya. Ya. Hidup yang mana? Hidup di dunia toh? Dalam kondisi rohnya mati toh? Berbuat dosa itu karena rohnya mati toh?
Siapa di sini yang rohnya hidup tapi nanti gimana cara ngomong? Hah? Sebentar, yang penonton tenang. Yang Penonton diadili ini orang yang perbuatan masa hidupnya, iya. dalam arti dia orang mati dalam roh tapi hidup, Iya, berbuat dosa terus. Betul. Itu diadili. Nah, tidak Pak Andreas, tidak aplikasinya. Bahwa penginjilan orang mati itu menjadi mubasir kalau kita pakai ayat ini. Mubasir. Iya kan? Karena yang dihakimi itu hanya perbuatan semasa dia hidup. Lalu kalau sudah mati ngapain? Tidak perlu Itu kan tidak dihakimi. Tidak perlu tidak perlu diinjili. Yang dihakimi hanya semasa hidup menurut ayat ini. Ya. Nah sekarang ayat ini membantah. Sesudah mati tidak berbuat dosa. Ya sesudah mati tidak bisa berbuat dosa. Tuh di sini ada tulis Semasa berbuat hidup. jahat maupun baik semasa hidup. Baik atau jahat. Ketika dia masih Iya. hidup. Nah itu. Itu hanya bicara tentang perbuatan di masa hidup. Saya hendak meneruskan, di masa mati pun orang berbuat dosa. Iya, dasar ayatnya apa? Tidak apa-apa. Itu posisinya Pak Andreas. Dasar ayatnya apa, Pak? Dasarnya apa? Saya kasih contoh. Pak Ivan. Oke. Saya Pak jelaskan ini ya. maksud saya. Pak. Oke, katakanlah bahwa kita setuju bahwa orang mati pun bisa buat dosa. Masalahnya ayat ini berkata bahwa penghakiman itu hanya untuk yang dibuat dalam hidup. Tidak ada kata hanya. Memang tidak ada kata hanya, tapi dia mengerucut kesimpulan dia hanya satu kesimpulan bahwa yang dihakimi adalah perbuatan baik dan jahat semasa dia hidup ini. Apalagi dalam King James in body kan, Ya. selama Jadi dia roh masih mau dalam. dia setelah mati itu masih mau buat baik kah, mau buat dosa kah, mau beriman itu tidak dihitung. Oh, yang enggak. dihitung adalah yang dalam hidup. Salah itu, Pak. In his body. Iya, salah tidak Kalau apa-apa. salah Pak. gimana? Waktu penghakiman tahta putih, ada 2 kitab dibuka. Satu kitab kehidupan. Apakah nama orang itu tercatat dalam kitab kehidupan? Lalu dibukalah kitab-kitab perbuatan orang-orang yang sudah mati. Perbuatan sejak kapan? Sejak dari dia ada di dunia sampai dalam kematian sampai saat di depan hakim. Iya. Maksudnya Jadi orang mati juga diadili tahu perbuatannya dari mana, sesudah Pak? mati. Tahu dari mana? Sedangkan di sini, Pak Andreas, bentar, supaya jangan kemana-mana. Yang saya maksud gini, di sini dia cuma bicara, dia tidak bicara penghakiman perbuatan orang mati. Tidak, Pak, silakan buka ayat mana Alkitab yang tulis perbuatan setelah mati itu dihakimi. Sedangkan di sini cuma tulis perbuatan semasa hidupnya. Nah, bagaimana orang bisa percaya dengan spekulasi Pak seperti itu? Dari mana orang bisa percaya? Maksudnya apa dasarnya? To the point. Pak kasih ayat bahwa ada orang. Iya, silakan. Tidak, lagi cari sambil saya ngomong. Jadi Wahyu Pak berapa? tinggal kasih ayat bahwa ada orang mati Wahyu itu 20. itu diperhitungkan perbuatan-perbuatannya. Oh iya. Oh, minta maaf. Jawabannya ini kan begini Kak. Potong habis undangannya. Minta maaf, tidak, kita kasih waktu untuk Pak Andreas. Ngomong terlalu cepat, Bapak tangkap juga repot. Bapak ini usianya bukan sama dengan kita. Toh. Siap. Orang Kupang kan omong cepat toh. Nah Bapak tangkapnya harus Siap, kita tepuk tangan untuk Pak Andreas dulu. Kasih semangat. Sebentar, penonton tidak usah ditanggapi Pak. Tidak usah tanggapi penonton. Coba periksa rumah nama itu. Jadi begini, balik kepada masalah yang saya mau singgung tadi. Banyak pemahaman kita kalau hanya memakai 5 indera fisik ini saja, Anda memperoleh pengertian-pengertian yang lebih sedikit dibanding kalau ada orang yang ke-5 indera rohnya juga ikut bekerja. Nah, banyak kebenaran yang saya ajarkan tidak hanya membatasi pengertian secara manusia yang berindera 5 itu saja. Saya cek karena tim saya banyak sekali yang melihat di dunia roh. Baik, terima kasih Pak Andreas. Jadi Yang kami minta ada tadi hal-hal yang Pak. lebih daripada yang dapat diamati dengan 5 indera ini. Oke, Pak Andreas, minta maaf saya potong Pak ya. Ya. Tadi kan saya minta dasar ayatnya mana.
Apakah sudah ada? Kalau tidak ada tidak apa. Seperti tadi topik pertama kita pas saja. Nah, Ayat. terus Ayat kalaupun ada dasar ayatnya, Pak belum bisa 12 sampai 15. Ya, saya bacakan dulu ini sebentar ya. 12, aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Oke, lanjut Pak. Lanjut Ya. saya, tidak apa-apa Pak. Ya, bahwa orang mati nanti dibukakan kitab-kitab perbuatan mereka. Memang tidak spesifik dibilang perbuatan waktu hidup dan perbuatan waktu mati. Tapi yang jelas waktu mati pun mereka berdosa. Tahu dari mana Pak? Terima kasih jemaat yang diberkati Tuhan. Sebenarnya Bapak Andreas datang ke ini karena undangan pengurus Kemitan. Ini minta waktu tambahan Pak. Saya berpikir kita ini membahas bukan karena kebutuhan, cuma pengen tahu, sedangkan waktunya Pak Andreas telah habis. Jadi begini Bapak, ini argumen bisa diterima bisa tidak. Iya. Karena ini hak pribadi Bapak. Betul. Jangan sampai hak pribadi itu dilanggar begitu. Oke, baik. Sudahlah, anggaplah Baik. Pak Andreas ini salah dan saudara tidak usah boleh salah begitu. Karena begini, omongan kita terlalu cepat dan kadang-kadang Bapak kurang tangkap. Tadi Bapak siapnya dari jam 7 listrik mati, kami cari makan, beliau bilang begini, Ibu, kita makan orang tunggu gimana sih? Cuman makan roti. Jadi belum makan malam. Jadi saya berpikir begini, antara hubungan Pak Andreas dengan Pak Esra dan Pak Adi bisa lewat YouTube. Dan Anda tahu bahwa di YouTube, di website terbuka sekali 24 jam. Kami mohon untuk bisa dimengerti bahwa kami sudah mengisi waktu luang Bapak, Ibu yang mengundang kami. Sementara yang dari Rote dan Alor dan tim kami belum punya waktu dengan Pak Andreas. Baik, terima kasih. Kita Jadi tepuk tangan untuk Ibu. Ya. Baik Ibu, saya memaafkan karena Ya. sebenarnya Ibu tidak diizinkan bicara untuk hal yang lainnya. Tapi kami mengerti dan kami mengerti Karena dan saya begini, mengerti. Pak. Saya pikir karena waktu juga Ya, Ibu. karena waktu dan memang ini kan begini, secara resmi bahwa seluruh gereja di Kota Kupang sudah menolak, maka tidak ada gunanya kita melanjutkan. Tidak apa-apa Ibu. Ya. Kami tadi Pak Esra sudah bilang bahwa kalau Pak Esra sudah bawa ke pintu, Pak Andreas dan Ibu sudah duduk di sini, berarti sudah menerima masuk ke dalam dan Iya, kita berada. benar sekali, Dan ini, Pak. kita tidak usah perpanjang lebar soal topik ini, Ya. karena sebenarnya yang kita bicarakan ini tadi topik yang tadi itu. Ya, Jadi terima kami kasih. sudah mengerti apa yang Ibu Oke. katakan. Jadi kami Pertama, oke. sudah datang Baik, dari jam saya 7 ingin- sampai sekarang ya. Saya pikir Ya. sudah. Oke, sudah oke. Jadi kami dengar dari Pak Esra biar supaya Pak Andreas juga Iya, Ibu. ada masukan. Ibu, Terima kasih Pak. sudah selesai Bu ya. Makasih. Baik. Saya akan berikan tanggapan terakhir untuk Pak Esra, mungkin singkat saja jadi pada Pak begini ya. Esra sebelum saya menutup. Terima kasih. Saya kira begini, 2 Korintus tadi yang saya berikan itu sama sekali belum ada jawaban. Tapi Pak Andreas lari ke Wahyu 20 ayat 12. Aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi oleh perbuatan mereka. Ayat itu cuma bilang orang mati dihakimi oleh perbuatan mereka. Tidak dijelaskan perbuatan mereka setelah mereka mati. Lalu ayat 13. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Tapi perbuatan mereka di mana? Perbuatan mereka setelah mati tidak diomong. Kalau kita mau menafsirkan bahwa mereka dihakimi berdasarkan perbuatan mereka setelah mati, menabrak 2 Korintus.
Karena itu kalau dua ayat di kitab Wahyu ditafsirkan bersama dengan 2 Korintus, maka jadinya orang mati pun akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Perbuatan mereka yang mana? Perbuatan mereka in his body, di dalam hidupnya. Jadi yang dihakimi itu adalah perbuatan mereka. Memang orang mati dihakimi perbuatan mereka selama mereka hidup. Setelah mereka mati tidak ada penghakiman mendasarkan pada perbuatan setelah mati. Kalau dengan penafsiran saya seperti ini, 2 ayat ini tidak ada masalah. Tapi mengikuti penafsiran Pak Andreas wajib menjelaskan 2 Korintus 5 ayat 10 tadi. Tapi saya kira dari tadi tidak bisa dijelaskan. Kewajiban itu saya kembalikan kepada Bapak. Iya. Biar tanya kepada Roh Kudus. Kalau enggak pulang-pulang aku. Iya. Kita tepuk tangan. Esra masih ada? Ya, oke. Kalau memang sudah dibilang tanya pada Roh Kudus, kita mau bilang apa lagi, ya kan? Nah, tapi begini, saya kira saya tidak perlu tanya ya, karena saya bisa mengharmoniskan 2 ayat ini. Persoalannya adalah pada Pak Andreas, karena Pak Andreas menjelaskan Wahyu 20 ini, tapi tidak bisa menjelaskan 2 Korintus. Bukan makanya bisa, Pak. Saya minta waktunya Bapak lah. tak memungkinkan. Oke, kalau memang waktu tidak memungkinkan, nanti Bapak tanya Roh Kudus untuk bisa jawab 2 Korintus pasal 5 itu. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira Pak Esra waktu selesai, Pak Andra juga sudah selesai. Saya singkat saja, teman-teman, saudara semua. Yang terjadi hari ini, kita entah mau bilang ini debat, dialog, atau diskusi. Tidak ada masalah dengan diskusi maupun debat. Ini tidak sama dengan pemaksaan kehendak. Ini tidak sama dengan memaksakan hak, atau ini tidak sama dengan melanggar hak asasi orang atau melanggar hak hidup. Orang boleh tidak setuju, orang boleh mengejar seseorang dengan argumen, itu boleh dilakukan. Sepanjang dia tidak mengambil hak hidup siapapun. Betul? Setuju? Nah, yang dilakukan tadi oleh Pak Esra dan Pak Andreas, berbantah-bantahan maupun saya sebagai moderator, ingin bahwa kita mengerucut pada pembahasannya lebih mengerucut. Kalau misalnya toh sudah tidak ada argumen dan memang sudah seperti itu, seperti Ibu bilang, pas, ya selesai. Kita tidak perlu paksa. Bahwa orang berhak untuk berpegang bahwa mencuri adalah benar. Dia berhak untuk berpegang pada pandangan itu. Tentang ini pas. Iya, pas. Orang berhak berpegang bahwa membunuh adalah benar. Terserah. Itu hak orang. Jadi tidak boleh di. Ya, Ibu, sebentar. Waktu itu sudah selesai itu dan kita sudah mau tutup. Ya, kemudian yang berikut, yang terakhir, saya mau masuk pada topik bahwa tentang Ibu Roh Kudus itu tadi sudah melakukan bantah-bantahan dan terakhir Pak Andreas sendiri mengatakan bahwa pas. Kemudian dengan membawa berbagai macam literatur bahasa Jerman dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan bahasa Inggris? Begitu. Kan kita tidak bisa hanya menggunakan satu bahasa terus lalu yang itu diatasi bagaimana? Kemudian dari argumennya Pak Esra lagi, Pak bawa Wahyu dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan Korintus? Kan Alkitab itu ditafsir harusnya tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Saya kira ini juga menjadi pergumulan masing-masing, baik Pak Esra kalau maupun Pak Andreas. Oh, bisa jadi saya keliru, bisa jadi saya berpikir bahwa ternyata ada pertentangan sini. Mungkin saya harus mulai untuk berpikir kembali menggunakan entah indera ke-7 atau indera ke-6 yang ada tadi. Seperti itu. Jadi saya kira hari ini hal yang baik, kita bisa belajar dengan penonton. Terima kasih buat teman-teman, Bapak Mama, Saudara semua yang sudah tertib ikut mengikuti debat ini dengan baik. Kita beri tepuk tangan untuk kedua pendebat. Pertama untuk Pak Andreas yang sudah berumur tapi beliau masih mau duduk di sini dan menanggapi berbagai macam argumen. Ya, Pak Ivan saya. Ya, silakan, Pak. Jadi